Kedua, hayang buru-buru. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Segala ingin cepet-cepet. Mau teh heula, can puas ya. Nah, terus apalagi nih? Maka manusia itu selalu minta apa ya? Minta kejahatan lebih dulu daripada kebaikan. Jadi gini, namun ayeuna naon teh can maju, lu kumanya lamun engkeun anu, kumanya lamun geus amoal gitu. Jadi apa namanya? Takut duluan. Takut duluan. Nah, sugesti itu takut duluan. Jadi manusia banyak takut duluan daripada melaksanakannya. Bisa kumaha. Seperti juga kan sekarang nih, ngajina kumahanya. Sieun teu bisa kieu. Padahal mah enggak juga ya, gitu ya. Kita lihat suratnya 17:11. Manusia takut duluan. Sieun aliran sesat. Apa sih namanya, bukan takut duluan. Jadi belum apa-apa tuh udah mundur duluan gitu loh. Udah mundur. Berapa? 17 ayat 11. Al-Isra 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Isra ayat 11. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Jadi sifat dasar manusia apa tadi? Satu, suka mengeluh dan pelit. Ya. Terus apa lagi? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa menilai. Ya bisa tuh, jangan Intinya kalau sebelum berbuat udah ini dulu. gitu ya. Jadi jangan ya gini Bu. Jangan kita melihat apa ya, kalau bahasa namanya, jangan menilai dari kulitnya gitu ya. Jadi jangan menilai dari luarnya orang itu, jangan lihat tuh. Ibu pelajari dulu apa-apa, jangan antipati dulu gitu ya. Jangan apa-apa tuh langsung. Jadi makanya pelajari dulu. Kan? Lihat dulu, jangan langsung mengambil menjudge ibu nggak pernah kenal. Terus berarti menyebarkan fitnah. Gitu ya. Nah, itu apa namanya? Ada yang 17-11 contohnya gimana coba? Sekarang dia baru si itu lain. Saya mah nih mah nya pengalaman. Ngajiu kejahatan. Ngajiu aku tuh muah ngajina kitu. Tah eta. Gini. Ngajarna masa. Jadi gini, kejahatan daripada eta nu teh, daripada urang ke mendingan embung. Nah, itu jadi misalkan apa ya kira-kira, daripada bertengkar dengan dia, dah yang ngomong. Nah, gitu kejahatan. Kejahatan itu namanya. Kejahatan dalam yang kejahatan. Iya. Jadi sesuatu hal yang kita udah menyangka tuh jahat duluan, jelek dulu. Doa ya. Jadi kita udah apa-apa udah dihindari. Nah, jadi belum apa-apa kita udah menghindar dari itu. Sok ngedon. Misalnya gini, Ini sudah karena diri sorangan. Mau ngobrol jeung bunan ieu bunan lagi gitu. Nah, gitu. Gitu nya. Kita pikirnya kasih tuh hayang dipikirkan masih mana nyongor gitu. Pugu-pugu. Nah, gitu. Jadi harusnya Allah bilang kamu samperin dulu. Kamu ditusi dulu baru kamu menjas dia gitu. Jadi cara naon teh jadi tidak mau buat baik dulu gitu. Jadi apa-apa udah diambil kesimpulan karena dia kemarin suka begitu. Sekarang kita juga jadi kan sama mendoakan kejahatan. Jadi diri kita kan jadi sebelum berperang udah mundur duluan gitu. Nah, itu ya gitu ya, kayak gitu ya contohnya ya. Jajing. Ya. Nah, kita lewat sedikit dulu nih, ada keempatnya belum ya. Nah, untuk yang teteh ini kenapa sih masih taus gitu kan? Dibilang masih terjadi, kenapa sih? Ada nggak perintahnya di Quran kan gitu ya? Lihat dulu. Jadi kenapa harus sebelum Quran tuh harus baca Auzubillah dulu. Nah, ini ayatnya surat 16:98. An-Nahl 98. Kenapa kita harus taus dulu gitu ya? Karena katanya taus itu tidak ada di Quran, padahal ada di Quran gitu ya. Kenapa harus taus dulu sih gitu ya? 16:98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya kan? Jadi kalau baca Quran apa duluan? Langsung praktek ya. Langsung praktek itu. Jadi kalau baca Quran langsung praktek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalimat yang paling tinggi udah ya. Nah, kapan kita mulai ta'awuznya? Tidur. Bangun tidur. Jadi si iblis itu gini loh. Iblis itu
pekerjaan. Barangnya jin itu adalah sifatnya iblis, sifatnya setan gitu ya. Maka kita harus supaya terhindar oleh sifat-sifat iblis, maka kita harus mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dampaknya nanti bisa terhindar dari penipuan, dari hipnotis, dari ya kalau adalah orang apa tuh namanya yang mau niat-niat yang buruk, itu udah apa namanya ya? Tameng, bukan tameng, apa namanya? Jaga diri. Penjaga diri dengan taus itu kalimat yang udah paling tinggi itu ya. Minta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, udah itu ya. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan kedatangan jin iblis setan yang kenapa mesti 6 kali? Nah, kita lihat surat 7, 16 dan 17. Kuno sih pakai genep kali saya tahu sihnya gitu. Surat 7, 16. Al-A'raf. Surat 7, 16, 17. Kenapa sih mesti 7 kali gitu ya? 6 kali gitu ya? 16 itu Dijawab. Siapa tadi itu? Dari siapa? iblis menjawab. Nah, langsung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dulu. Di situ iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Di mana jalan lurusnya? Jalan yang diridhoi Allah. Apa? Jalan lurus mana? Ayo. Al-Qur'an. Di mana jalan lurus? Tiap hari sholat kan? Ihdinas sirotol mustaqim. Udah ketemu jalan lurusnya? Ada yang udah, ada yang belum. Udah ketemu belum jalan lurus, Bu? Terus gimana sholatnya? Ihdinas sirot kan Al-Fatihah kan? Ihdinas sirotol mustaqim gitu kan? Nah, udah ketemu belum jalan lurusnya? Kumaha tuh? Sabtu sholatnya lurus saja. Hah? Jalan lurus gimana coba? Ayo. Menurut petunjuk Menurut petunjuk Allah. Allah. Kalau jalan lurus tuh bukan jalan tol begitu, bukan Bukan. ya. Jalan yang Allah mau. Ya Allah, Jalan yang Allah ridhoi. Jalan sesuatu tindakan yang disetujui, yang di-approve sama Allah. Nah, ini jalan yang lurus namanya gitu. Ya. Gitu. Jadi setiap hari yang sholat coba tanya sama temannya deh. Bu, udah ketemu jalan yang lurus? Pasti dia nggak bisa ngejawab. nyari-nyari jalan lurus. Alhamdulillahirabbil alamin kan gitu. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dia karena Iya. dina siratal coba tanyakeun. Anu yang sholatnya nggak pernah tinggal coba tanyain. Dina siratal udah ketemu belum jalan lurusnya? Coba. Pasti mereka mana baru enggak tuh di mana jalan lurusnya. Nah, coba. Yang ahli sholat harus tahu jalan lurusnya. Kalau enggak sholatnya meureun teu kapangi jeung Allah meureun. Kan perintahnya Allah yang suruh. Sholatlah kamu kan diri kelas sholat. Terus di dalam sholat ada bacaan Ihdinas siratal mustaqim di Al-Fatihahnya. Berapa kali sehari dibaca Al-Fatihah? 17 kali mohon ke Allah hayang minta jalan yang di mana jalan lurusnya di mana? Ya. Kumaha cara ngeridoin emang bisa diridoin begitu doang? Pelajari Quran, pahami. Coba ibu tanya deh. Diridoin bagaimana? Ayo. Apa yang bagaimana sih diridoi itu? Syarat diridoi itu apa? Takwa. Melakukan hal menurut perintah Allah. Berapa perintahnya? 5 rakaat. 5 rakaat. Ayo berapa perintahnya? Perintahnya banyak. Nah, ini perintah Al-Qur'an Ibu. Al-Qur'an ya, salah. Nah, ini perintahnya bah. Kurang lebih 6.000 sekian ya. Harusnya 5 waktu gitu. Oke, sekarang kita hitung nih kita. Nah, ini katakan 6.000 ya. Ibu pahamnya satu baru sholat. 6.000 kurang satu berapa? 500. 5.000. Sama puasa kurang kali baru 2. Tahu perintahnya. Sedangkan ini 6.000 cuma ya. Minimal 200 ayat mah tahu mulanya. Nah, itu salah satu perintah Allahnya. Karena kita tidak pernah mengkaji maknanya, maka kita baru berjalan di huruf. Jadi gitu kan. Jadi misalkan gini, kalau saya ibaratkan ke seorang majikan dan asisten rumah tangga, itu seperti ibu bilang, ini si apa namanya asistennya bilang, ibu bade ka mana? Nunutur we, si buna ka depan, dia pegang roknya kan ya. Ibu mah geulis, ibu mah bager. Terus we nunutur ka mana-mana teh, ibu teh bagernya, ibu teh soleh. Terus we nunutur si asisten rumah tangga teh. Disayang atau dimarahin sama majikannya? Kira-kira.
Coba. Diomel ya. Kenapa diomelin? Menutur wae. Nah, terus? Bukannya kerja, Nah. pekerjaannya. Ali menyebut Allah berapa kali sehari? Subhanallah. Subhanallah. Nu nutur kos gitu tuh. Hari perintah Allah nah. Menutur. Menutur. Kan itu Perintah Allah kan menutur. itu kan sholat ya kan baru Salat. kan sholat ya Salat. Ya, perintah. ya. Satu baru. Ya. 5.000 kurang satu berapa? Sholat terus berbuat baik. Ya, berdua. Berbuat baik. Apa lagi? Zakat 3. Ayatnya 6.000 sekian kurangin 3 berapa? Berapa perintah yang belum dikerjain? 6.000. Sholat, taruhlah 10 ya. Sholat, puasa, berbuat baik. Apa lagi? Lebaran, apa namanya? Haji. Berapa lagi tuh? Dikurang 6.600 sekian, dikurang 10. Menyantuni anak yatim. Nah, 11 lah taruh, apa lagi? Tuh. Berbuat baik kepada orang tua. Iya, betul. Apa lagi? Kepada saudara. Ada berapa itu? Ada 15. Ada 15. 6.600 kurang 15 baru berapa? Enggak. Nah, ya. Taruh ada 20 ya. Taruh 20. 6.600 dikurang 20 berapa perintahnya belum dilaksanakan? Banyak sekali. Banyak banget. Nah, itu tadi karena kita baru 10% mendengar saja itu pada huruf saja, belum pada tingkat pemaknaan. Ya. Ya, gitu. Nangkep ya? Ternyata benar-benarnya menggali Al-Quran itu banyak. Ya. Seperti ini menggali teh. Nah. Bukan menggali kuburan. Menggali kuburan. Ya. Jadi orang tuh 10% dari mendengar tuh baru dapat 10%. Ditambah dengan melihat tuh 20%. Dari melihat, mendengar dan praktek tuh baru dapat 100%. Jadi kalau hanya mendengar saja, hanya aktif sekian persen otaknya gitu. Jadi makanya sholat lagi, sholat mah sudah tidak usah dipertentangkan lagi. Sholat mah sudah kewajiban, sok ke sholat udah. Tapi efeknya itu banyak. Habis sholat kan, sholat tujuan sholat apa? Nahi mungkar. Habis sholat marah-marah. Habis sholat korupsi. Kan manusiawi. Nah, Allah bilang kamu manusiawi, tapi aku turunkan panduannya. Ini Quran panduannya. Allah bilang, kemana akalmu? Kamu mana? Akalmu mana? Allah bilang, Tujuan coba. sholatnya kan menjaga diri dari hal-hal yang Nah, buruk. ya, yang buruk kita mah kan paling berzina, gitu Iya. ya, selingkuh paling itu doang ya. Tapi ternyata bukan itu saja, banyak, banyak ternyata ya. Kalau selingkuh mah itu masih, kalau di dalam Quran mah selingkuh mah masih bisa ditobatin lah gitu. Ada yang nggak bisa ditobatin. Ada berbahayanya di situ kan. Menjadi orang yang lebih Nah, banyak nanti ya. musyrik kejahatan pada orang kan. Ya, kan Allah bilang, kok kamu nggak belajar sih gitu, kok kamu nggak belajar sih, Allah bilang gitu kan ya. Kita lihat suratnya, surat 10 ayat 100. Nah, kok kamu nggak belajar sih, Allah bilang surat 10 ayat 100. Yusuf. Bu ini mah ngaji teh